Pertempuran Melewati Langit. Audiobook, novel silat. Episode 204. Bab 1036 Peristiwa Masa Lalu. Mu Qingluan di samping mengangkat telinganya saat dia mendengar kata-kata Feng Zunze. Dia juga sangat penasaran dengan latar belakang Xiao Yan. Meskipun Feng Zunze mempunyai banyak teman, dia tidak mengenal seorang teman yang benar-benar dia pedulikan setelah bertahun-tahun. Xiao Yan dengan erat mengepalkan tangannya. Kilatan tajam samar-samar muncul di matanya. Sesaat kemudian dia menekan emosi yang berfluktuasi di dalam hatinya. Dia menarik napas dalam-dalam sambil perlahan berkata, Feng Kuo juga harus menyadari masalah guru saat itu, kan? Dia tidak bersamaku ketika sesuatu terjadi padanya. Pada saat saya menemukan ada yang tidak beres, Han Feng telah mengumumkan kepada publik bahwa lelaki tua itu mendapat serangan balik ketika dia memurnikan pil dan akhirnya menghancurkan dirinya sendiri. Saya tentu saja tidak akan pernah mempercayai kata-kata seperti itu, dan saya cukup sering menginterogasi Han Feng tentang hal ini. Namun, orang ini sangat licik, dan saya gagal mempelajari apapun melalui pertanyaan saya. Setelah ini berlanjut beberapa kali, dia pun menghilang dari wilayah dataran tengah. Saat itulah aku secara samar-samar merasa hilangnya lelaki tua itu ada hubungannya dengan dia. Namun, saya tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Han Feng setelah mencari di dataran tengah selama bertahun-tahun. Mata Feng Zunze menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan menghela nafas pelan dan berbisik. Tuan memang disakiti oleh Han Feng saat itu. Blaar. Ekspresi Feng Zunze hampir seketika berubah menjadi gelap, dingin ketika kata-kata Xiao Yan terdengar. Niat membunuh yang kuat keluar dari tubuhnya, menyebabkan suhu tempat ini turun secara signifikan. Bajingan ini, Yao Chen membesarkannya setelah dia ditinggalkan saat masih bayi dan mengajarinya semua yang dia tahu, namun dia berani mengkhianati gurunya. Seandainya hati nuraninya benar-benar telah dimakan anjing. Saat itu, aku yang dulu seharusnya membunuh bajingan ini dengan tamparan. Kemarahan melonjak ke wajah Feng Zunze saat dia berteriak. Mu Qingluan meringkuk saat dia melihat Feng Zunze sangat marah. Feng Zunze biasanya ringan dan riang. Jarang sekali dia kehilangan dirinya sedemikian rupa. Yao Chen. Mungkinkah dia teman baik penguasa hidup dan mati, kepala pavilion-pavilion bintang jatuh yang tidak pernah menunjukkan dirinya, Yao Chen? Yao Zunze. Mu Qingluan menggumamkan nama ini di mulutnya sebelum dia segera teringat sesuatu. Mata indahnya tertegun saat melihat Xiao Yan dan tanpa sadar berteriak. Kepala pavilion? Xiao Yan kaget saat mendengar ini. Dia tidak menyadari bahwa Yao Lao adalah kepala pavilion. Pavilion bintang jatuh didirikan oleh Yao Chen dan saya saat itu. Namun, dia tidak menyukai masalah ini dan tempat itu kurang lebih dikelola oleh saya. Meski sudah bertahun-tahun hilang, namun jabatan kepala pavilion masih tetap ada karena saya tahu dengan kemampuan lelaki tua itu, dia tidak akan mati begitu saja. Feng Zunze melambaikan tangannya saat dia menjelaskan. Xiao Yan sedikit mengangguk. Tidak disangka guru akan menjadi master pavilion-pavilion bintang jatuh atas namanya. Kalau begitu, bukankah dia dianggap sebagai anggota pavilion bintang jatuh? Jangan membicarakan hal ini sekarang. Setelah saya kembali, saya akan mengeluarkan pesanan yang diinginkan. Menurutku bajingan Han Feng itu masih hidup. Jika dia mendarat di tanganku, aku pasti akan membiarkan dia mengalami nasib di mana dia bahkan tidak bisa memohon untuk mati. Feng Zunze berbicara dengan nada gelap. Tampaknya Han Feng benar-benar membuatnya marah. Jika itu adalah perintah yang diinginkan, itu mungkin tidak perlu, Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Dia menjentikan jarinya dan botol giok muncul dari cincin penyimpanannya. Jarinya mengusap mulut botol saat tubuh spiritual ilusi segera dilepaskan. Xiao Yan, apa yang diperlukan untuk melepaskanku? Jiwa Han Feng meraung dengan bingung dan jengkel setelah keluar dari botol. Namun, aumannya belum berhenti ketika tiba-tiba berhenti. Ekspresi ketakutan yang sulit disembunyikan muncul di wajahnya. Han Feng. Mata Feng Zunze tajam saat dia melihat jiwa Han Feng di depannya. Dua kata yang mengandung niat membunuh dingin perlahan keluar dari sela-sela giginya. Feng Zunze. Mata Han Feng tampak kusam saat dia melihat Feng Zunze di depannya. Sesaat kemudian dia langsung menjerit kaget dan buru-buru berbalik untuk melarikan diri.
Mata Feng Zunze sedingin es. Jari-jarinya melengkung menjadi cakar saat dia menghisap Han Feng. Hisapan yang mengerikan dengan paksa menarik Han Feng kembali. Setelah itu, dia mencengkeram leher Han Feng seperti cakar elang menangkap binatang kecil. Wajah tua yang biasanya penurut itu menjadi sangat menakutkan saat ini. Bajingan, kamu berani menyerang gurumu. Jika bukan karena Yao Chen, kamu pasti sudah ditelan burung liar. Binatang buas, kamu bahkan tidak layak menjadi babi atau anjing. Han Feng akhirnya menjadi takut ketika dia melihat mata Feng Zunze, yang berisi niat membunuh yang kuat, menyebabkan seseorang membeku. Dia juga sedikit takut pada Feng Zunze di dalam hatinya. Segera, dia buru-buru berteriak. Jangan bunuh aku. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Saya juga dipaksa oleh orang-orang dari Aula Jiwa. Aula Jiwa? Ekspresi Feng Zunze berubah ketika dia mendengar nama ini. Feng Tua. Aula Jiwa tampaknya sedang mengejar kekuatan batin guru. Kini, guru tersebut telah jatuh ke tangan mereka. Xiao Yan berbicara dengan suara rendah dan dalam. Ini benar-benar ada hubungannya dengan bajingan itu. Feng Zunze mengertakkan gigi sambil berteriak. Selama penyelidikannya selama bertahun-tahun, dia juga secara samar-samar menemukan sesuatu tentang Aula Jiwa. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang yang menyerang balik Yao Chen adalah orang-orang ini yang bertahan tanpa menghilang. Bajingan ini tidak bisa dibiarkan hidup. Niat membunuh muncul di matanya saat dia menatap Han Feng dengan dingin. Bahkan jika Aula Jiwa ingin menyerang Yao Chen, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Bagaimanapun, Yao Chen punya banyak teman. Cukup banyak pakar dari generasi tua saat itu yang memiliki hubungan cukup baik dengannya. Dengan identitasnya sebagai seorang alkemis, kemampuannya untuk memanggil bantuan hanya dengan lambaian tangannya adalah sesuatu yang bahkan akan menyebabkan Aula Jiwa berpikir ulang meskipun mereka kuat. Namun, Yao Chen akhirnya menghilang secara tiba-tiba. Jelas sekali, ini karena seorang pengkhianat telah mengkhianatinya, jadi dia tidak punya waktu untuk mengumpulkan pembantu. Siapa lagi pengkhianat ini selain si brengsek Han Feng? Feng Tua, tunggu. Kami masih membutuhkan Han Feng untuk membimbing kami agar kami dapat menemukan aula cabang tempat Yao Lao di penjara. Ini bukan saat yang tepat untuk membunuhnya. Xiao Yan buru-buru berbicara saat melihat situasi ini. Tampaknya, Aula Jiwa tidak hanya menginginkan jiwa orang tua itu. Mungkin, mereka lebih menghargai kemampuannya dalam memurnikan pil. Pada saat itu, saya samar-samar menyadari bahwa Aula Jiwa sepertinya diam-diam bertindak berdasarkan rencana besar. Rencana ini membutuhkan cukup banyak alkemis yang luar biasa, selama pertarungan besar di rumah kuno, yang telah membuat seluruh dataran tengah menjadi keributan, Yao Chen dan aku bertukar pukulan dengan Aula Jiwa. Sepertinya dia telah menarik perhatian mereka saat itu. Feng Zunze mengangguk, merenung sejenak, dan tiba-tiba menebak. Rumah kuno? Xiao Yan tercengang saat mendengar ini. Ini adalah cerita yang sangat lama. Rumah besar itu diturunkan dari zaman kuno. Saat itu, hal ini menarik lebih dari separuh ahli dari dataran tengah yang berada di kelas Do Uzong ke atas. Namun, harta karun di dalamnya memang mengejutkan. Metodik yang Anda latih sekarang telah diperoleh Yao Chen dari tempat itu sejak lama. Feng Zunze menghela napas. Xiao Yan sekali lagi terkejut. Dia tanpa sadar menghirup nafas lembut. Mantra api sebenarnya adalah sesuatu yang diperoleh dari rumah kuno itu. Di mana orang tua itu dipenjara sekarang? Feng Zunze melirik Han Feng dengan dingin sebelum menuntut. Wilayah barat dataran tengah kota dunia bawah. Ada aula cabang, Aula Jiwa, di sana. Yao Chen dipenjara di sana, Han Feng ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. Kota dunia bawah ya. Tidak kusangka ada aula cabang, Aula Jiwa, di sana. Feng Zunze mengerutkan kening dan bertanya sekali lagi. Berapa banyak tetua terhormat, Douzun, yang ada di cabang itu? 1. Mata Han Feng berkedip diam-diam saat dia menjawab dengan lembut. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa diri terhormat ini, Douzun, tidak memiliki pemahaman tentang Aula Jiwa? Feng Zunze tertawa dingin saat mendengar ini. Sebuah cabang dari Aula Jiwa setidaknya akan memiliki kepala dan wakilnya tidak peduli seberapa rendah levelnya.
Mereka berada pada tingkat sesepuh yang terhormat. Terlebih lagi, tempat itu adalah tempat seseorang yang sama pentingnya dengan Yao Chen di penjara. Seorang tetua yang dihormati. Sepertinya pikiran jahatmu belum padam. Tubuh Han Feng sedikit gemetar saat mendengar kata-kata Feng Zunze. Ekspresi Xiao Yan di sampingnya juga perlahan berubah menjadi gelap dan serius. Sial. Dia hampir ditipu oleh bajingan ini. Dua orang tua yang terhormat, ini bukan soal menambah dua. Barisan yang terdiri dari dua ahli kelas Do Uzun akan memiliki kemampuan untuk mencuci beberapa faksi tingkat atas di dataran tengah dengan darah. Jika dia tidak menemukan Feng Zunze dan akhirnya dengan bodohnya memimpin orang-orang ke kota dunia bawah, kemungkinan besar dia akan jatuh ke tangan mereka. Selamatkan dia. Dia mungkin berguna di masa depan. Mata Feng Zunze tajam saat dia melirik ke arah Han Feng, yang tanpa sadar gemetar. Namun, dia hanya tertawa dan melemparkan Han Feng ke Xiao Yan. Xiao Yan menganggukkan kepalanya sambil tersenyum dingin setelah menerima jiwa Han Feng. Dia memasukkannya kembali ke dalam botol giok. Dengan jentikan jarinya yang acak, gumpalan api yang tak terlihat menyerbu masuk, dan pekikan tajam yang menyedihkan sekali lagi terdengar. Jari Xiao Yan mengusap mulut botol dan memisahkan tangisan yang menyedihkan itu. Setelah itu, dia mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Dia akan menunggu dan melihat apakah orang ini bisa selamat dari pembakaran api hati gugur. Saat menghadapi sampah seperti itu, dia tidak akan membiarkan mereka mati dengan tenang. Feng Tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Xiao Yan ragu sejenak dan bertanya. Kita tidak boleh gegabah dalam menangani masalah ini, dan kita tidak boleh membiarkan informasi apapun bocor. Jika tidak, setelah Aula Jiwa memindahkan Yao Chen, akan lebih sulit bagi kita untuk menemukannya. Anda harus menunggu dengan tenang beberapa saat. Saya akan mengirim seseorang untuk pergi ke kota dunia bawah untuk menyelidikinya. Jika kita menunda terlalu lama, Xiao Yan berbicara dengan sedikit khawatir. Tenang saja, tidak banyak orang yang memiliki keterampilan memunikan pil yang bisa dibandingkan dengan Yao Chen di dataran tengah. Aula Jiwa tidak akan dengan mudah menyakitinya. Feng Zunze berbicara dengan tenang. Xiao Yan ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini tapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Aula Jiwa terlalu kuat. Mereka benar-benar tidak sanggup memperingatkan mereka. Saya akan kembali ke pavilion bintang jatuh selanjutnya. Setelah itu, saya akan mulai menyelidiki Aula Jiwa. Bagaimana denganmu? Mata Feng Zunze menatap Xiao Yan saat dia bertanya. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berkata. Saya ingin pergi ke wilayah dataran tengah. Masih ada sekitar 1 tahun tersisa sampai pertemuan pil di Menara Pil. Saya ingin berpartisipasi. Pertemuan pil ya? Feng Zunze terkejut saat mendengar ini. Dia segera tersenyum dan berkata. Ini juga tidak buruk. Saat itu, orang tua Yao Chen berhasil mendapatkan juara di pertemuan pil. Dia sangat mulia. Sebagai muridnya, Anda tentu tidak boleh merendahkan reputasinya. Terlebih lagi, menurut apa yang aku tahu, 10 besar dalam pertemuan pil ini sepertinya bisa mendapatkan hak untuk menaklukkan 3.000 api terbakar. Mungkin ini memiliki daya tarik yang fatal bagi Anda. Bab 1037 menuju ke wilayah pil. Feng Zunze tidak berkata apa-apa lagi setelah melihat Xiao Yan telah mengambil keputusan. Dia merenung sejenak sebelum mengeluarkan sepotong batu giok tua dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menyerahkannya pada Xiao Yan dan berkata, ambil giok bintang ini. Di masa depan, saya akan dapat mengandalkan ini untuk menemukan Anda. Selain itu, jika Anda menemui masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, Anda dapat menghancurkannya. Aku akan bisa merasakannya. Xiao Yan memiringkan kepalanya. Dia dengan sungguh-sungguh menerima potongan batu giok tua itu dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Feng Zunze dan berkata dengan suara yang dalam. Terima kasih, Feng Tua. Feng Zunze tersenyum dan melambaikan tangannya. Telapak tangannya menepuk bahu Xiao Yan sambil perlahan berkata. Agar Yao Chen menyampaikan metode Qi itu kepadamu, cukup untuk mengatakan bahwa dia menghargaimu. Saat itu, sampah Han Feng sangat menginginkan metode Qi ini, tetapi Yao Chen tidak menyerahkannya kepadanya. Xiao Yan diam-diam mengangguk.
Yao Lao telah menghabiskan banyak usaha padanya, sesuatu yang secara alami disadari oleh Xiao Yan. Oleh karena itu, hatinya memperlakukan Yao Lao seperti ayahnya. Selama tahun-tahun ini, dia secara pribadi telah melakukan banyak upaya untuk mendapatkan kekuatan guna menyelamatkan Yao Lao. Perjalanan pelatihan Xiao Yan sepi dan keras, tapi dia mengertakkan gigi dan bertahan. Baginya untuk bisa berjalan sampai titik ini dari sampah klannya saat itu, kesulitan dan usaha yang dia hadapi tentu saja merupakan sesuatu yang sulit dibandingkan dengan orang lain. Orang-orang seperti Feng Qing'er dan Tang Ying mungkin memang memiliki bakat luar biasa, namun mereka juga mendapat dukungan dari faksi besar di belakang mereka. Namun, Xiao Yan hanya bisa mengandalkan Yao Lao dan kerja kerasnya sendiri. Saat aku kembali ke pavilion bintang jatuh, aku akan mencoba yang terbaik untuk menanyakan tentang faksi di kota dunia bawah. Selama jangka waktu ini, saya diam-diam akan melakukan kontak dengan beberapa orang yang pernah berteman dengan Yao Chen. Jika aku bisa mengumpulkan mereka, merebut kembali Yao Chen seharusnya tidak sulit. Feng Zunze berbicara. Meskipun kekuatan pavilion bintang jatuh cukup kuat, masih terdapat kesenjangan yang cukup besar jika dibandingkan dengan makhluk hebat seperti Aula Jiwa. Terlebih lagi, Aula Jiwa itu misterius dan tak terduga. Tidak ada yang mengetahui kekuatan pastinya. Jika seseorang tidak siap, kemungkinan besar seseorang tidak hanya gagal menyelamatkan Yao Chen tetapi juga kehilangan seluruh pavilion bintang jatuh dalam prosesnya. Xiao Yan mengangguk. Hatinya dengan jelas memahami betapa menakutkannya Aula Jiwa itu. Secara alami, dia tahu bahwa dia tidak boleh gegabah dalam hal seperti itu. Jika mereka mengambil langkah yang salah, kemungkinan besar mereka akan kehilangan segalanya dalam prosesnya. Ya, kita terdesak waktu dan saya tidak akan tinggal lebih lama lagi. Ingat, Anda harus lebih berhati-hati saat sendirian di kemudian hari. Menurut dugaanku, kemungkinan besar Feng Qing'er tidak akan menyerahkan darah esensi Phoenix kuno ini dengan mudah. Anda harus lebih memperhatikan. Bagaimanapun, suku surga setan Phoenix tidak penuh dengan karakter yang baik. Jika Anda menemui masalah yang tidak dapat Anda selesaikan, Anda harus menghancurkan batu giok bintang. Kata Feng Zunze. Xiao Yan memiringkan kepalanya sebagai tanda terima kasih. Setelah itu, dia menangkupkan tangannya ke arah Feng Zunze. Dia mengangkat dagunya ke samping Lin Yan. Tubuh mereka bergerak, dan mereka melompat dari punggung elang besar itu dan dengan cepat jatuh ke tanah. Feng Zunze menghela napas saat dia melihat Xiao Yan dan Lin Yan jatuh di langit. Pandangannya tertuju pada wilayah barat dataran tengah saat dia bergumam. Pak Tua, akhirnya aku mendapat kabar tentangmu. Yakinlah bahwa saya pasti akan menyelamatkan Anda kali ini. Feng Zunze melambaikan lengan bajunya setelah kata-katanya terdengar. Angin kencang bertiup dan elang besar itu mengeluarkan teriakan yang nyaring dan jelas. Ia mengepakkan sayapnya yang besar, berubah menjadi angin kencang, dan dengan cepat menghilang ke cakrawala. Xiao Yan dan Lin Yan bergegas menuruni puncak gunung, mendarat di pohon. Mereka mengangkat kepala dan melihat kelompok Feng Zunze menghilang. Xiao Yan perlahan mengepalkan tangannya. Dia akhirnya menemukan Feng Zunze. Di masa depan, dia tidak perlu lagi bergantung pada dirinya sendiri. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia sudah bisa mengatasi tempat racun iblis di dalam tubuhnya sendiri. Meskipun dia tidak bisa menyempurnakannya sepenuhnya dalam satu upaya, dia tidak perlu melakukannya dengan cara ini. Douk yang terkandung dalam titik racun iblis terlalu kuat. Mengonsumsinya sekaligus tidak akan ada gunanya baginya. Penyempurnaan langkah demi langkah lebih cocok. Xiao Yan, kamu berencana pergi kemana? Lin Yan perlahan-lahan menarik pandangannya, menoleh ke Xiao Yan, dan bertanya sambil tersenyum. Di mana lokasi menara pil? Xiao Yan terbatuk-batuk. Matanya menyapu sekelilingnya saat dia bertanya dengan malu. Dia tahu bahwa menara pil terletak di tengah-tengah dataran tengah, tapi dia tidak tahu lokasi tepatnya. Lin Yan memutar matanya saat mendengar ini. Nama menara pil adalah sesuatu yang diketahui semua orang di dataran tengah. Tidak disangka Xiao Yan benar-benar menanyakan pertanyaan seperti itu. Lokasi di mana menara pil berada disebut kota pil. Tempat itu memiliki konsentrasi alkemis tertinggi di seluruh benua. Daerah dalam radius 500 km dari kota pil adalah wilayah faksi menara pil. Itu juga disebut wilayah pil.
Perjalanan dari tempat ini menuju pilkada kota masih cukup jauh. Bahkan dengan menggunakan lubang cacing, kami mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 bulan. Lin Yan merentangkan tangannya saat dia menjelaskan. Maka kamu akan memimpin. Mari kita cari kota yang memiliki lubang cacing terlebih dahulu. Setelah itu kita akan langsung menuju ke kota Pil. Xiao Yan tertawa. Memang jauh lebih nyaman bagi seseorang yang tahu cara memimpin. Itu akan menyelamatkannya dari kesulitan berkeliaran secara acak seperti lalat tanpa kepala. Meskipun masih ada waktu hingga pengumpulan pil dimulai, dia masih perlu menemukan dokter peri kecil dan Xian sebelum itu. Ya. Lin Yan mengangguk sambil berkata. Kamu berencana untuk berpartisipasi dalam pertemuan pil di Menara Pil, kan? Hehe, kebetulan klan Liu Qing juga ada di wilayah itu. Liu Qing ya? Wajah Xiao Yan menunjukkan senyuman ketika dia mendengar nama familiar ini. Dia juga memiliki kesan yang baik terhadap orang yang terus terang ini. Orang itu juga sangat merindukanmu dan sering membicarakanmu. Namun, dia sekarang adalah kepala klan dan memiliki status yang tinggi. Meski demikian, ia sering ditekan oleh para tetua di klannya sehingga membuatnya merasa tidak enak. Lin Yan tertawa. Jika masih dalam proses, kita bisa pergi dan menemui orang ini. Xiao Yan tertawa. Dia juga merindukan teman-temannya di akademi dalam saat itu. Lin Yan mengangguk. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap Do Uki terentang. Sayapnya segera mengepak, dan dia berubah menjadi seberkas cahaya yang terbang ke kejauhan. Xiao Yan melangkah ke udara kosong dan mengikuti di belakangnya. Ini adalah dunia yang misterius. Awan tak berujung berlama-lama di atas langit yang jauh, memberi kesan seperti surga. Selain itu, energi tempat ini juga sangat padat. Efek berlatih di tempat ini sepertinya jauh lebih baik dibandingkan tempat lain. Tempat ini dipenuhi dengan banyak puncak gunung yang terjal. Kadang-kadang, beberapa sinar cahaya melintas di langit. Aura kuat samar yang merembes keluar dari puncak kemungkinan akan menarik banyak perhatian jika berada di tempat lain. Puncak gunung yang sangat curam terletak di bawah awan dan kabut. Puncak gunung itu seperti pedang besar yang menembus awan. Jika seseorang mengangkat kepalanya dan melihatnya, dia akan merasa sulit untuk melihat puncak di balik awan dan kabut yang tersisa. Ada batu bulat berwarna hijau yang terletak di puncak gunung tempat kabut masih ada. Sesosok duduk bersila di atas batu. Kedua tangan sosok itu membentuk segel latihan. Saat sosok itu menghirup dan menghembuskan napas, banyak yang menyerupai zat tertinggal di ujung hidung sosok itu tanpa berhamburan. Sosok itu mengenakan pakaian berwarna hijau. Itu bukanlah sesuatu yang penuh dengan kemegahan, tapi memancarkan keanggunan yang membuat seseorang menjadi rileks. Pinggang kecil halus dari sosok itu dengan lembut ditopang oleh sabuk kain ungu pucat yang menggambarkan lekuk bergerak dari pinggang yang sudah halus. Jika seseorang mengalihkan pandangannya ke atas, dia akan menemukan wajah cantik dengan temperamen tenang yang tidak kalah dengan Feng Qing'er. Sepasang mata yang indah menampakkan secercah aura halus. Pada pandangan pertama, sepertinya kemarahan yang sangat besar di dalam hati seseorang akan melemah saat melihat sepasang mata yang tenang dan acuh tak acuh ini. Wanita seperti itu tampak seperti peri atau bunga teratai yang jernih dan tidak tercemar di dunia biasa. Seluruh tubuhnya memancarkan semacam perasaan berkabut dan langka yang menyebabkan seseorang hanya bisa mengamati dari kejauhan tanpa bisa membelainya. Wanita seperti ini yang seakan-akan terlahir dari aura spiritual alam, kemungkinan besar akan membuat sebagian pria merasa malu saat berdiri di hadapannya. Energi alam di sekitarnya tetap ada di samping gadis ini, tampak seperti bintang yang menopang bulan. Energi memasuki tubuhnya sesuai keinginannya. Latihan yang tenang ini berlanjut selama hampir 1 jam atau lebih sebelum mata cerdas dan indah wanita itu, yang tadinya tertutup, perlahan terbuka. Setelah matanya terbuka, gumpalan api berwarna emas segera menembusnya. Tekanan yang tidak biasa juga menyebar seiring dengan munculnya api emas ini. Di bawah tekanan yang tidak biasa, bahkan energi alam di sekitarnya menjadi sedikit lamban. Bahkan sedikit bergoyang. Wanita itu berdiri dengan anggun. Sosoknya yang tinggi tampak sangat menawan. Dia menoleh sedikit, melirik ke belakang, dan sedikit menyeringai. Dia berkata, Ling tua, tunjukkan dirimu. Senyuman instan itu memiliki keindahan yang luar biasa.
Bahkan alam sekitar menjadi sedikit lebih cerah karenanya. Bayangan di belakang wanita itu mulai bergerak perlahan setelah perkataan wanita itu terdengar. Segera, itu berubah menjadi sosok tua. Dia dengan hormat membungkuk padanya sambil tertawa. Persepsi nona muda benar-benar menjadi semakin menakutkan. Saya baru saja tiba, tetapi saya sudah ketahuan. Wanita itu tidak berkomitmen untuk menjilat sepatu bot kecil ini. Tangannya secara acak mengangkat beberapa rambut hitam yang menempel di dahinya saat dia bertanya. Apakah ada masalah bagi Ling Tua untuk datang ke sini? Aku yang dulu tidak akan berani datang dan mengganggu latihan nona muda jika tidak ada apa-apa. Sosok itu mengangkat kepalanya, memperlihatkan wajah tua. Itu adalah Ling Ying, yang telah melindungi Xiao Yan saat itu. Adapun wanita lembut di depan ini, siapa lagi selain Sun Er, yang dipikirkan Xiao Yan setiap hari? Saya tidak tertarik dengan apapun yang terjadi di klan. Sun Er berbicara secara acak. Dia mengangkat tangannya dan sisa kabut berkumpul di telapak tangannya. Segera, itu berubah menjadi wajah pria yang lembut dan tampan. Senyuman langka dan hangat terlihat di wajah cantiknya saat melihat wajah ini. Ling Ying juga tertawa mendengarnya. Dia menggoda dengan mengatakan, saya pikir wanita muda itu pasti akan tertarik dengan apa yang saya katakan. Mata Sun Er berhenti pada wajah pria yang teraglomerasi dari kabut. Mata indahnya menatap Ling Ying ketika dia mendengar kata-katanya. Dia kemudian tersenyum dan berkata, mudah-mudahan, berbicara. Ling Ying terbatuk pelan dan perlahan berkata, menurut berita terbaru yang kudapat, seorang pemuda bernama Xiao Yan telah muncul di wilayah utara dataran tengah. Kabut yang berkumpul di wajah seseorang menyebar. Sosok jangkung dan berlekuk itu tampak bergetar lembut saat ini. Beberapa saat kemudian, dia menghirup udara lembut yang sedikit sedingin es dan dengan lembut bertanya. Apakah kamu yakin? Dari apa yang kupikirkan, kemungkinan besar itu dia, Ling Ying tersenyum saat menjawab. Wanita itu tiba-tiba berbalik. Penampilannya yang anggun dan cantik saat ini mengandung kegembiraan yang langka. Dia turun dari puncak gunung. Langkah kakinya tegas dan tanpa keraguan sedikit pun. Beri perintah agar aku meninggalkan alamku. Bab 1038 mempraktikkan keterampilan penciptaan api. Dua sinar cahaya melesat dari langit yang jauh. Angin yang tercipta dari kecepatan tinggi terus bersiul di udara. Kami sekarang berada di perbatasan wilayah utara. Namun, jika hanya mengandalkan penerbangan sendiri, kemungkinan besar kita membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan untuk mencapai daerah pilkada. Namun, kami cukup beruntung. Ada sebuah kota bernama Kota Maple Langit tidak jauh dari tempat ini. Kebetulan ada lubang cacing yang mengarah ke tengah dataran tengah di sana. Jika kita mengambil rute itu, kita bisa menghemat lebih dari separuh waktu. Lin Yan, yang memimpin di depan, tiba-tiba menoleh dan berbicara kepada Xiao Yan. Dua sinar cahaya melintas di langit. Xiao Yan mengangguk saat mendengar ini. Yang diinginkannya hanyalah secepatnya tiba di daerah pemilihan. Jika dia memperkirakan waktunya, dia telah terpisah dari kelompok dokter peri kecil selama setengah tahun. Dia bertanya-tanya bagaimana nasib mereka nantinya. Namun, kamu harus menyembunyikan penampilanmu sebanyak mungkin. Setelah masalah dengan Gunung Petir, reputasi Anda saat ini tidak kalah dengan Feng King Er. Selain itu, Anda memiliki apa yang disebut darah esensi Phoenix kuno di tubuh Anda. Saya khawatir Feng King Er tidak akan menyerah. Dia akan mencarimu dengan tenang. Ada baiknya jika kamu sedikit menutupi penampilanmu. Lin Yan mengingatkan. Xiao Yan tentu saja tidak menolak saran Lin Yan. Feng Zunse juga menyebutkan bahwa dia harus berusaha menghindari konflik dengan suku surga setan Phoenix kali ini. Orang-orang itu bukanlah individu biasa. Jika hubungan mereka memburuk, mereka akan sangat kesulitan untuk menghadapinya. Hal ini terutama terjadi pada prasyarat mereka juga harus berurusan dengan aula jiwa. Xiao Yan mengeluarkan benda mirip kulit itu dari cincin penyimpanannya dan meletakkannya di wajahnya. Benda ini mungkin tidak berguna melawan ahli bermata tajam, tapi ini adalah cara yang sangat mudah untuk menyembunyikan penampilan seseorang. Lin Yan tersenyum dan mengangguk ketika dia melihat Xiao Yan sekali lagi berubah menjadi penampilan biasa yang dilihat Lin Yan ketika mereka bersatu kembali. Setelah itu, dia berbalik dan melihat ke depannya.
Garis samar sebuah kota besar muncul di ujung pandangan mereka. Ayo pergi. Kita sudah sampai. Percepat. Lin Yan melambaikan tangannya. Setelah itu, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatannya dan bergegas menuju kota yang jauh. Xiao Yan mengikuti di belakangnya. Seperti kata pepatah, seekor kuda akan mati karena berlari kencang jika mengikuti pemandangan gunung dan melarikan diri. Meskipun mereka samar-samar bisa melihat garis besar kota, Lin Yan masih harus terbang selama hampir 20 menit atau lebih dengan kecepatannya sebelum kota besar itu secara bertahap muncul di depan mata mereka. Keduanya turun dari langit dan berhasil memasuki kota bernama Kota Maple Langit ini. Xiao Yan tidak terburu-buru menuju lubang cacing setelah memasuki kota. Sebaliknya, ia pergi ke rumah lelang terbesar di kota. Setelah itu, dia menghabiskan cukup banyak uang dan membeli 3 jenis api binatang. Jenis api binatang ini biasanya diperoleh dari tubuh binatang ajaib. Kekuatan mereka tidak dianggap besar. Beberapa bahkan gagal jika dibandingkan dengan api yang diaglomerasi dari Douki. Tentu saja, seseorang juga harus melihat level dari binatang ajaib. Api binatang di dalam beberapa binatang ajaib yang sangat kuat secara alami cukup kuat. Salah satu contohnya adalah api hitam Feng King Air yang tidak biasa. Jika salah satu iblis tua dari suku surga setan Phoenix muncul, kemungkinan besar bahkan jika Xiao Yan melepaskan api hati teratai mengkilap hingga batasnya, dia mungkin tidak dapat menekan pihak lain. Inilah kesenjangan antara kekuatan mereka. Lin Yan juga cukup terkejut karena Xiao Yan mengumpulkan api binatang seperti itu. Namun, melihat Xiao Yan tidak memberikan penjelasan, dia memilih untuk tidak bertanya. Hanya setelah Xiao Yan mengumpulkan semua hal yang dia butuhkan, Lin Yan memimpin Xiao Yan ke pusat kota Maple Langit. Xiao Yan berdiri di tanah terbuka lebar di pusat kota Maple Langit. Dia melihat lubang cacing hitam-hitam setinggi 1000 kaki dan tanpa sadar menghirup udara dingin. Sepertinya seseorang hanya bisa menemukan benda spektakuler seperti itu di dataran tengah. Lubang cacing di kota Maple Langit diciptakan oleh 2 elit Douzun bersama-sama. Ini sangat stabil dan tidak ada satupun badai spasial yang muncul setelah bertahun-tahun digunakan. Dengan demikian, lalu lintas manusia di kota Maple Langit berada pada tingkat yang tidak dapat dibandingkan dengan kota-kota lain dalam jarak 500 km. Lin Yan tersenyum dan berbicara saat melihat sikap kaget Xiao Yan. 2 Douzun, tidak heran, Xiao Yan tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Jumlah elit Douzun yang dia lihat selama beberapa tahun ini dapat dihitung dengan 1 tangan. Mereka pada dasarnya adalah sedikit yang dilihat Xiao Yan di Gunung Petir beberapa hari yang lalu. Di masa lalu, kekuatan seperti itu sama sekali tidak dapat dicapai dari sudut pandangnya. Ayo pergi. Ini sudah sangat larut. Jika kita menunda lebih lama lagi, lubang cacing akan ditutup untuk hari itu. Lin Yan melambaikan tangannya dan dengan cepat menaiki tangga. Setelah membayar 2 bagian dari biaya tol yang mahal kepada penjaga di depan lubang cacing, keduanya berhasil memasuki lubang cacing. Lin Yan mengeluarkan perahu kecil seukuran telapak tangan sebelum memasuki lubang cacing. Xiao Yan telah melihat ini. Kapal luar angkasa. Itu adalah transportasi yang bisa digunakan untuk terbang melalui lubang cacing. Saat kelompok Xiao Yan tiba di dataran tengah saat itu, mereka juga menaiki benda kecil ini. Namun, yang jelas kualitas kapal Lin Yan tidak terlalu bagus. Ini terlihat sangat sederhana. Kapal luar angkasa sangat mahal. Hal ini mungkin tampak sederhana dan kasar, tetapi saya menghabiskan total lebih dari 2 juta koin emas untuk mendapatkannya. Saya telah mempertaruhkan hidup saya dan mengandalkan membunuh 2 binatang ajaib peringkat 6 untuk mendapatkan 2 juta koin emas. Wajah Lin Yan menjadi sedikit merah ketika dia melihat mata Xiao Yan, dan dia segera membela diri. Hehe, namun, beruntung aku berhasil memasuki gua setelah membunuh 2 binatang ajaib peringkat 6 itu. Teknik ketangkasan Dou yang saya latih diperoleh dari tempat itu. Mungkin terlihat jelek saat digunakan, tapi skill ketangkasan ini berada pada level menengah kelas D. Lin Yan menjadi sedikit terpesona ketika dia berbicara sampai akhir. Sepertinya dia mendapat banyak manfaat dari pertemuan uniknya. Apa yang disebut teknik ketangkasan Hou? Xiao Yan agak penasaran. Dia telah melihat teknik ketangkasan Lin Yan. Meski terlihat jelek, namun cukup praktis.
Bebek kelelawar menghindari langkah api. Lin Yan mengusap kepalanya dan berbicara dengan malu. Nama teknik ketangkasan Dou ini tidak memiliki nilai ornamen, begitu pula cara penggunaannya. Ini adalah teknik Dou ketangkasan yang cukup bagus. Dengan ketangkasan teknik Dou ini, kemungkinan besar Dou Huang Bintang 6 pun tidak akan mampu melukai Anda. Xiao Yan melihat antrian di depan, mengangguk, dan menjawab dengan lembut. Langkah menghindari api bebek kelelawar ini juga memiliki metode Qi yang cocok yang dikenal sebagai metode kelelawar api. Namun, itu hanya di kelas di tingkat rendah. Hehe, aku bisa mencapai kekuatan ini selama tahun-tahun ini berkat metode kelelawar api. Lin Yan mendekati Xiao Yan dan tertawa bangga. Xiao Yan juga tertawa saat mendengar ini. Hatinya langsung menghela nafas pelan. Saat ini, mantra api tertahan di kelas di tingkat rendah. Metode Qi tingkat ini mungkin sudah cukup baginya ketika dia berada di kelas Dou Huang, tetapi sekarang dia telah maju ke kelas Dou Zong, persyaratannya untuk metode Qi juga menjadi lebih keras. Sepertinya dia perlu segera meningkatkan metode Qi. Saya akan memasuki wilayah pil dan juga harus menyiapkan beberapa item sesegera mungkin. Yang terbaik adalah saya mempraktikkan keterampilan penciptaan api yang telah saya peroleh. Jika tidak, sisa, api pengubah kehidupan, hanya akan mendukung penggunaan teratai api pemusnahan satu kali. Ini tidak cukup, pikir Xiao Yan dalam hatinya. Meskipun dia sudah maju ke kelas Dou Zong, satu-satunya kartu truf kuat yang dia miliki yang bisa membunuh iblis tua seperti Fei Tian adalah teratai api pemusnahan. Oleh karena itu, dia perlu mempersiapkan hal ini sebelumnya. Wilayah pil terletak di tengah-tengah wilayah dataran tengah. Selain menara pil, ada banyak faksi kuat yang tidak lebih lemah dari pavilion petir angin di sana. Jika dia ingin tetap di tempatnya, sementara Xiao Yan tenggelam dalam pikirannya, antrian telah mencapai giliran mereka. Keduanya melangkah maju dan memasuki lubang cacing besar. Fluktuasi spasial muncul dan keduanya menghilang ke dalamnya. Bagian dalam terowongan spasial hitam pekat memiliki dua dinding spasial yang tercipta dari kekuatan spasial di kedua sisinya. Jika pandangan seseorang melewati dinding putih keperakan, seseorang akan dapat melihat kehampaan tak berujung di baliknya. Jenis kegelapan ini sepertinya tidak ada habisnya, menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di hatinya. Xiao Yan duduk di kapal luar angkasa yang sederhana dan kasar sementara Lin Yan duduk di depan. Dia mengendalikan kapal luar angkasa saat melaju. Ada cukup banyak kapal luar angkasa dengan ukuran berbeda di sekitar mereka, yang juga diisi oleh cukup banyak orang. Dengan banyaknya orang yang bepergian, terowongan luar angkasa yang sunyi tidak lagi tampak sepi. Terdengar suara tawa dan celoteh berulang kali dari sekitar mereka. Kami membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan untuk melewati lubang cacing ini. Sebaiknya kamu istirahat dulu. Tidak apa-apa jika saya mengendalikan perahu ini. Lin Yan menoleh dan berbicara tentang Xiao Yan setelah kapal luar angkasa berada di jalur yang benar. Xiao Yan tidak menolak tawaran Lin Yan saat mendengar ini. Dia tersenyum dan mengangguk. Secara kebetulan, dia membutuhkan bulan ini untuk berlatih keterampilan penciptaan api. Sebuah pemikiran terlintas di benak Xiao Yan dan sebuah gulungan merah segera muncul. Ada sedikit panas yang keluar darinya. Ini tentu saja adalah keterampilan penciptaan api yang diperoleh Xiao Yan dari lembah api iblis saat itu. Keterampilan penciptaan api yang lama membutuhkan 3 orang untuk melatihnya untuk membentuk api pengubah kehidupan. Namun, gulungan di tangan Xiao Yan ini telah mengalami banyak perubahan oleh hantu iblis tanah lama selama bertahun-tahun. Tidak hanya tidak membutuhkan 3 orang, namun, api pengubah kehidupan yang terbentuk tidak lagi menghabiskan kekuatan hidup di dalam tubuh seseorang. Itu adalah nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan skill aslinya. Paling tidak, bahkan Xiao Yan pada akhirnya terkejut dengan kemampuan hantu setan tanah lama. Meningkatkan teknik Dou bukanlah tugas yang mudah. Tangan Xiao Yan perlahan membuka gulungan itu. Kekuatan batinnya juga memasukinya. Sejumlah besar informasi segera muncul di benaknya. Informasi ini tentu saja merupakan metode pelatihan sebenarnya dari keterampilan penciptaan api ini. Sementara Xiao Yan memejamkan mata dan mempelajari teknik penciptaan api keterampilan Dou, kapal luar angkasa terbang dengan cepat di bawah kendali Lin Yan, terbang menuju ujung terjauh terowongan luar angkasa. Pintu keluarnya mengarah ke tengah dataran tengah, wilayah yang memiliki daya tarik lebih besar dibandingkan wilayah utara.
Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 1039 Memurnikan Api Binatang. Banyak cahaya berkelap-kelip di terowongan lebar itu. Seseorang bahkan dapat melihat secara samar-samar garis besar beberapa perahu. Lin Yan sendiri sudah cukup untuk menangani masalah pengendalian kapal luar angkasa. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak perlu mengalihkan perhatian. Dia menempatkan seluruh fokusnya pada skill penciptaan api. Jika dia bisa mempelajari keterampilan penciptaan api ini dalam perjalanan 1 bulan melalui terowongan luar angkasa, itu akan bermanfaat bagi Xiao Yan. Tentu saja, keterampilan penciptaan api ini adalah teknik Dou tingkat atas dari lembah api iblis. Tentu saja akan ada sesuatu yang luar biasa tentangnya, dan mungkin akan sangat sulit jika seseorang ingin menguasainya dalam waktu singkat. Namun, ini jelas tidak menghalangi Xiao Yan saat dia memutuskan untuk mempraktikkannya. Perhatian Xiao Yan menjadi terfokus sepenuhnya pada metode pelatihan yang tercatat dalam gulungan pada hari pertama perjalanan. Keterampilan penciptaan api di masa lalu memerlukan 3 orang untuk berlatih bersama dan mengorbankan kekuatan hidup mereka untuk menciptakan api pengubah kehidupan. Namun, setelah perbaikan tambahan oleh hantu setan tanah tua selama bertahun-tahun, skill penciptaan api saat ini benar-benar berbeda dari bentuk sebelumnya. Setelah mempelajari dengan benar keterampilan penciptaan api yang ditingkatkan ini, Xiao Yan tanpa sadar merasa terkejut dengan kemampuan hantu setan tanah lama. Kekurangan dari skill penciptaan api ini telah diperbaiki olehnya. Tentu saja, metode pelatihan yang sudah membosankan menjadi lebih rumit. Berdasarkan apa yang tercatat di gulungan itu, skill penciptaan api yang ditingkatkan membutuhkan 3 jenis api binatang. Setelah itu, seseorang harus menggabungkan 3 jenis api binatang di dalam tubuhnya dan menggunakan Dou Qi untuk memurnikan dan mengompresnya berkali-kali hingga disempurnakan hingga batasnya. Setelah itu, seseorang harus menggabungkan ketiga api binatang ini dengan sempurna. Jika berhasil, seseorang akan membentuk benih api pengubah kehidupan. Tentu saja, gumpalan benih api ini secara alami tidak akan mampu mendukung penggunaan teratai api pemusnahan oleh Xiao Yan. Dia perlu menemukan berbagai api binatang, menyempurnakannya sesuai dengan metode yang dicatat dalam keterampilan penciptaan api dan menggabungkannya ke dalam benih api ini, sehingga benih api dapat terus berkembang dan menguat. Ini mungkin tidak terlihat terlalu sulit jika seseorang baru saja mendengar tentang prosedurnya, namun hal ini dapat membuat kebanyakan orang bingung jika mencobanya. Bagian yang menyenangkan adalah api binatang sangat umum terjadi. Biasanya seseorang dapat membelinya dari rumah lelang besar. Namun, tidak mudah untuk menyatukannya dengan aman di dalam tubuh seseorang. Setiap nyala api mendiskriminasi satu sama lain. Itu adalah kasus api surgawi dan juga kasus api binatang buas. Jika seseorang ceroboh saat menggabungkan ketiga jenis api binatang itu, dia akan menderita luka serius. Terlebih lagi, bahkan jika seseorang dengan aman menggabungkan 3 jenis api binatang ke dalam tubuhnya, memurnikannya juga merupakan tugas yang sulit. Persyaratan kekuatan spiritual seseorang sangatlah keras. Bagaimanapun, penyempurnaan dari skill penciptaan api cukup istimewa. Hal ini mengharuskan seseorang untuk memaksa benang Dou Qi miliknya ke dalam api selama penyempurnaan. Penetrasi seperti itu mengharuskan seseorang untuk terus memperhatikan setiap perubahan kecil dalam api. Jika kekuatan spiritual seseorang lemah, mustahil untuk melaksanakan tugas ini. Langkah terakhir dalam menggabungkan ketiga api, setelah disempurnakan, bersama-sama juga merupakan tugas yang berbahaya. Jika ada yang tidak beres selama proses tersebut, fusi akan berakhir dengan kegagalan, dan ledakan api di dalam tubuh seseorang akan menghasilkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan. Karena alasan di atas, terdapat cukup bukti yang membuktikan bahwa kesulitan dalam mempraktikkan skill penciptaan api ini berkali-kali lipat lebih sulit daripada mempraktikkan versi aslinya. Setelah memahami kesulitannya, bahkan Xiao Yan akhirnya merasa tidak bisa berkata-kata. Hantu tanah setan tua itu memang layak menjadi Dou Zong bintang 7. Dia mampu meningkatkan skill penciptaan api menggunakan metode ini. Terlepas dari bagaimana seseorang mengatakannya. Api pengubah kehidupan, yang diciptakan oleh keterampilan penciptaan api saat ini, tidak lagi membahayakan kekuatan hidup di dalam tubuh seseorang. Oleh karena itu, keterampilan penciptaan api telah meninggalkan reputasi buruknya karena merugikan diri sendiri.
Kekuatan spiritual Xiao Yan perlahan-lahan menarik diri dari gulungan itu. Dia menghela napas panjang dan merenung sejenak. Dengan lambaian tangannya, 3 botol giok muncul. Ada 3 kelompok api yang menyala di dalam botol giok. Warnanya biru, coklat dan merah. Ketiga kelompok api ini secara alami adalah 3 jenis api binatang yang diperoleh Xiao Yan dari rumah lelang. Ketiga api binatang ini dimaksudkan untuk digunakan untuk melatih keterampilan penciptaan api. Langkah pertama adalah menggabungkan 3 jenis api binatang ke dalam tubuhku. Mata Xiao Yan melihat api yang menyala di dalam botol giok. Dengan jentikan jarinya, botol giok itu pecah. Segera, 3 kelompok api dilepaskan. Xiao Yan melirik ke 3 kelompok api yang menyala dan tertawa dingin. Orang lain mungkin sedikit takut untuk menggabungkannya ke dalam tubuh mereka, tapi Xiao Yan saat ini bisa disebut spesialis permainan api. Ada 3 jenis api surgawi di dalam tubuhnya, dan kekuatan api binatang ini jauh lebih rendah daripada api surgawi. Xiao Yan membuka mulutnya dan kekuatan isap melonjak keluar. Dia menyedot 3 api binatang ke dalam mulutnya dan menelannya. Ketiga jenis api binatang itu baru saja memasuki tubuh Xiao Yan ketika api hati teratai mengkilap menerkam mereka, mengelilinginya bahkan sebelum mereka bisa melepaskan panasnya. Api surgawi adalah puncak dari semua api. Di depannya, binatang api ini hanyalah anak kecil. Bahkan benih api mereka yang tumbuh dengan liar menjadi jauh lebih lambat. Xiao Yan tersenyum saat melihat ini. Proses ini terlalu sederhana dan tidak menimbulkan tantangan baginya. Bahkan tanpa api hati teratai mengkilap yang melindungi bagian dalam tubuhnya, dengan tubuhnya yang telah mengalami penyempurnaan dari banyak harta alam seperti kolam darah gunung surga dan darah esensi Phoenix kuno, dia hampir tidak akan terluka bahkan jika api binatang buas ini sampai padam. Meledak. Sebuah pemikiran terlintas di benak Xiao Yan ketika ketiga binatang tipe api ini menjadi lamban. 3 kumpulan douki yang kuat bercampur dengan api hijau giok dengan cepat melonjak keluar. Setelah itu, mereka masing-masing membungkus sekelompok api binatang. Langkah kedua, peningkatan. Xiao Yan bergumam dalam hatinya. Douki segera bergerak sesuai keinginannya, berubah menjadi 3 kelompok douki yang berputar dengan cepat. Setelah perputaran kelompok douki, tekanan di dalamnya melonjak pesat. Di bawah tekanan ini, ketiga kelompok api binatang mulai berganti-ganti antara warna terang dan gelap. Sementara kekuatan tekanan melonjak, kekuatan spiritual Xiao Yan juga mengalir ke dalam api. Segera, benih api di dalam binatang api itu mulai berubah. Mereka dipelajari secara rinci oleh Xiao Yan. Dengan menggunakan ini, Xiao Yan merasakan tekanan di dalam dan memutuskan apakah dia harus memperkuat atau melemahkannya. Dengan kekuatan spiritualnya saat ini, melaksanakan tugas ini adalah hal yang sangat sederhana. Semuanya berjalan lancar. Semua langkah mulai berjalan dengan lancar di bawah pengawasan kekuatan spiritual Xiao Yan yang luar biasa. Penggabungan dan pemurnian dimulai tanpa kecelakaan apapun. Tentu saja pemurnian semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Dibutuhkan waktu yang lama untuk penyempurnaan terus-menerus untuk sepenuhnya menyempurnakan ketiga jenis api binatang itu. Xiao Yan memahami hal ini. Oleh karena itu, seluruh perhatiannya tertuju pada penyempurnaan ini setelah memasuki kondisi pelatihannya. Dia memiliki kekuatan spiritual yang melimpah, dan dia tidak perlu khawatir akan kelelahan. Waktu di dalam terowongan luar angkasa dengan cepat berlalu sementara Xiao Yan sangat asyik dengan penyempurnaannya. Selama periode waktu ini, Lin Yan tahu bahwa Xiao Yan sedang berlatih, jadi dia tidak mengganggunya. Hal ini memungkinkan Xiao Yan untuk melakukan pemurnian api binatang tanpa masalah lain. Hari demi hari berlalu di lubang cacing yang monoton ini. Namun, Xiao Yan tetap dalam kondisi latihannya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda bangun. Melihat ini, Lin Yan juga tidak berani mengganggunya, takut dia secara tidak sengaja akan menyebabkan sesuatu yang salah pada Xiao Yan. Waktu berlalu dan 20 hari berlalu dalam sekejap mata. Lin Yan telah mengendalikan kapal luar angkasa selama 20 hari. Beruntung dia saat ini adalah seorang ahli Dou Huang dan kapal luar angkasa tidak memakan banyak douki. Oleh karena itu, Lin Yan bisa bertahan. Di sisi lain, Xiao Yan tampak seperti seorang biksu tua yang telah bermeditasi selama 20 hari ini saat dia duduk di kabin.
Jika Lin Yan tidak bisa merasakan kekuatan hidup di dalam tubuh Xiao Yan, kemungkinan besar dia bahkan akan mengira ada sesuatu yang terjadi pada Xiao Yan selama pelatihannya. Orang ini, hanya apa yang dia latih. Dia tetap dalam kondisi latihan untuk waktu yang lama. Lin Yan duduk di depan perahu. Tangannya menuangkan gelombang douki ke kapal luar angkasa dengan santai. Setelah itu, dia melihat Xiao Yan di kabin, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan bergumam pada dirinya sendiri. Sementara Lin Yan bergumam pada dirinya sendiri, tubuh Xiao Yan, yang tidak bergerak 1 inci pun selama 20 hari, sedikit gemetar. Matanya yang tertutup rapat perlahan terbuka. Kegembiraan muncul di wajah Lin Yan saat dia melihat Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya. Setelah itu, dia menghela nafas lega, tapi tidak mengatakan apapun yang mengganggu Xiao Yan. Xiao Yan, yang telah membuka matanya, menghela nafas panjang. Kegembiraan juga muncul di matanya. Telapak tangannya terbuka dan 3 api seukuran ibu jari muncul dengan tenang. Setelah itu, mereka terbang mengelilingi jarinya seperti roh. Sedikit panas terpancar samar-samar. Setelah 20 hari pelatihan tak kenal lelah Xiao Yan, ketiga jenis api binatang itu tidak diragukan lagi berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Saya akhirnya menyelesaikan penyempurnaannya. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mempelajari 3 api binatang kecil ini. Jika bukan karena kekuatan spiritualnya yang luar biasa, kemungkinan besar dia tidak akan mampu bertahan dalam pemurnian yang berkepanjangan ini. Jika orang lain mencoba ini, kemungkinan besar seseorang akan kesulitan memurnikan ketiga api binatang ini sedemikian rupa dalam waktu setengah tahun. Lagi pula, mereka tidak memiliki api surgawi untuk menekan mereka. Selanjutnya, akan menjadi langkah penggabungan terakhir. Jika saya berhasil menggabungkan dan membentuk benih api, saya akan berhasil menguasai skill penciptaan api ini. Selama saya menemukan lebih banyak api binatang untuk dimakan di masa depan, cepat atau lambat itu akan tumbuh menjadi api pengubah kehidupan yang diperlukan untuk menggunakan teratai api pemusnahan. Xiao Yan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Ada keseriusan di wajahnya saat dia berbicara. Bagaimanapun juga, langkah penggabungan terakhir ini adalah langkah tersulit dan berbahaya dari skill penciptaan api ini. Bab 1040 Benih Api. Mata Xiao Yan terfokus pada 3 gumpalan api di jarinya. Sesaat kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum meminta maaf pada Lin Yan di depan perahu. Dia berkata, "Sepertinya Anda perlu mengendalikan kapal luar angkasa selama sisa perjalanan. Dou skill yang saya latih ini masih belum memiliki jurus final." Lin Yan menyeringai dan mengangguk saat mendengar ini. Dia berkata, "Ini masalah kecil. Anda dapat bersantai dan berlatih selama tidak terjadi keadaan yang tidak terduga. Selain itu, masih ada sekitar 10 hari tersisa hingga akhir lubang cacing. Anda harus bangun sebelum kami berangkat. Akan ada beberapa gundukan saat Anda meninggalkan lubang cacing, dan mungkin mengganggu Anda." Xiao Yan tersenyum tipis. Matanya kembali ke 3 gumpalan api kecil. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Keberhasilannya dalam mempraktikkan keterampilan penciptaan api akan menentukan apakah dia dapat terus menggunakan teratai api pemusnahannya. Itu adalah langkah membunuh Xiao Yan. Akan sangat rugi jika dia tidak bisa menggunakannya lagi. Menggabungkan. Xiao Yan dengan lembut menghela napas dan sekali lagi perlahan menutup matanya. 3 gumpalan api binatang di jari-jarinya mengeluarkan suara, "Sou," dan memasuki tubuhnya. Pikiran Xiao Yan tenggelam ke dalam tubuhnya. 3 gumpalan kecil api binatang berenang ke segala arah dalam sekelompok api hijau giok. Namun, ketika mereka sampai pada jarak tertentu dari api hijau giok, mereka akan mundur karena terkejut. Di depan, api surgawi, api binatang biasa menyerupai subjek yang sedang memandang seorang kaisar. Mereka akan merasa sangat takut. Pikiran Xiao Yan terfokus pada 3 gumpalan api binatang yang telah dia sempurnakan setelah 20 hari usaha yang tak kenal lelah. Sesaat kemudian, dia akhirnya mengambil keputusan. Perintah itu datang dari hatinya. Setelah dikeluarkannya perintah ini, kekuatan tak kasat mata segera melesat keluar dan dengan kuat meraih ketiga gumpalan api binatang itu. Setelah itu, dia bertabrakan dengan mereka dengan cara yang kejam. Bang!
Ketiga jenis api binatang itu bertabrakan satu sama lain dan kekuatan tolak yang sangat besar segera meletus. Gelombang api tiga warna menyebar. Namun, reaksinya perlahan-lahan ditekan oleh api hati teratai mengkilap, yang sepenuhnya mengelilingi binatang api itu, ketika gelombang itu bersentuhan dengannya. Xiao Yan tidak peduli api telah meletus. Sebuah pemikiran terlintas di hatinya, dan kekuatan yang sangat besar dengan paksa menggabungkan tiga gumpalan api binatang menjadi satu. Ketiga jenis api binatang itu dipadamkan secara bersamaan. Perlawanan mereka melonjak, dan permukaan api yang awalnya tenang tampak mendidih. Gelembung udara kecil berulang kali muncul dari dalam api, seolah-olah akan meledak. Perubahan nyala api tidak menyebabkan ekspresi Xiao Yan berubah. Ketika dia mencoba menciptakan api teratai Buddha yang marah saat itu, hal itu benar-benar dianggap menggetarkan jiwa. Kesalahan sekecil apapun akan menyebabkan dia binasa di api surgawi. Dibandingkan dengan pemandangan saat itu, ketiga jenis api binatang itu sebenarnya masalah sederhana. Meskipun ini masalah sederhana, itu adalah langkah penting untuk melatih keterampilan penciptaan api. Oleh karena itu, Xiao Yan tentu saja perlu mengerahkan seluruh upayanya. Namun, dengan pengalaman menggabungkan api surgawi saat itu, Xiao Yan tidak terlihat terlalu sibuk selama penggabungan kali ini. Kekuatan batinnya mengalir ke dalam kobaran api tersebut dengan kecepatan bagaikan kilat. Saat kekuatan spiritual menyerbu api, Xiao Yan merasakan kekerasan liar menyebar di dalamnya. Itu seperti gunung berapi yang akan meletus. Ketiga jenis api saling melawan. Setiap kali api bertabrakan, kekerasan di dalam setiap api akan meningkat sedikit. Jika hal ini terus berlanjut, cepat atau lambat akan terjadi letusan. Hati Xiao Yan berangsur-angsur menjadi serius saat dia merasakan firasat gunung berapi meletus di dalam api. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan nyala api hijau giok yang mengelilinginya mengecil. Setelah penyusutan ini, tekanan di dalam api hijau giok tiba-tiba melonjak. Menyusul peningkatan tekanan yang cepat, kekerasan liar di dalam api meningkat berkali-kali lipat. Sekilas, sepertinya akan meletus. Namun, Xiao Yan tidak menunjukkan indikasi melemahnya cengkeramannya. Bang! Tekanannya menjadi sangat menakutkan, dan nyala api, yang disatukan dengan kuat, tidak dapat lagi menahannya. Suara teredam muncul saat tiba-tiba meledak seperti gunung berapi yang meletus. Dengan semburan api, riak api yang dahsyat menyebar ke segala arah. Setelah itu, ia bertabrakan dengan api hati teratai mengkilap di sekitarnya. Kekuatan liar dan ganas menyebabkan api hati teratai berkilau berfluktuasi. Kekuatan yang liar dan ganas benar-benar dituangkan ke dalam api hati teratai yang mengkilap. Namun, beruntungnya Xiao Yan sudah siap. Oleh karena itu, api hati teratai mengkilap tidak dihamburkan oleh kekuatan tersebut. Kalau tidak, bahkan dengan kekuatan tubuh Xiao Yan, dia akan cukup menderita jika menerima pukulan seperti itu. Meskipun kekuatan api yang meledak dapat ditekan, tampaknya fusi ini tidak terlalu berhasil. Tiga gumpalan api di dalam api hijau giok telah tersebar. Tiga biji api yang sangat kecil melayang di dalamnya. Ketiga benih api ini berukuran sangat kecil. Sikap mereka yang berkedip-kedip tampak seolah-olah akan padam hanya dengan bernapas di dekatnya. Selama ledakan, ketiga gumpalan api itu sepertinya telah kehilangan kekerasan liar yang tersembunyi di dalamnya. Mereka melayang seperti cahaya lilin. Hati Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat tiga gumpalan benih api yang bisa dipadamkan hanya dengan hembusan nafas. Tak lama kemudian, dia tertawa pelan. Sebuah pemikiran terlintas di hatinya, dan tiga gumpalan biji api beterbangan sebelum melakukan kontak satu sama lain. Kontak kali ini tidak menghasilkan reaksi sekuat sebelumnya. Di bawah kendali tersembunyi kekuatan spiritual Xiao Yan, tiga gumpalan benih api diam-diam menyatu. Setelah itu, tiga gumpalan api mulai menunjukkan tanda-tanda menyatu di bawah penindasan cerdik yang diciptakan Xiao Yan di sekitar mereka. Tanda-tandanya sangat kabur. Namun, mereka masih terdeteksi oleh kekuatan spiritual Xiao Yan. Segera, kegembiraan muncul di hatinya. Dia menenangkan pikirannya dan mempertahankan tekanan khusus saat dia perlahan dan bertahap menggabungkan ketiga gumpalan benih api ini. Penggabungan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan usaha sehari. Ini adalah pekerjaan rumit yang membutuhkan tekanan stabil dalam jangka waktu lama. Oleh karena itu, seseorang perlu menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan setiap perubahan kecil di dalam api.
Namun, dengan kekuatan Xiao Yan, dia mampu menyelesaikan sebagian besar langkah ini dengan sempurna. Yang perlu dia lakukan hanyalah menunggu waktu berlalu. Hari demi hari berlalu sementara Xiao Yan fokus pada penggabungan ketiga jenis api binatang ini. Dalam sekejap mata, hampir 9 hari berlalu. Setelah hampir 29 hari perjalanan, kapal luar angkasa mendekati ujung lubang cacing. Lin Yan duduk bersila di depan perahu. Dia biasanya menuangkan gelombang douki ke dalam perahu sebelum menggosok keningnya. Ada ekspresi lelah di wajahnya. Pengekangan selama 1 bulan mungkin tidak melelahkan bagi doukinya, tetapi hal itu menyita banyak perhatiannya. Kami akan bisa meninggalkan lubang cacing di hari lain. Apakah orang ini belum selesai? Lin Yan memandang Xiao Yan yang berada di kabin kapal. Setelah itu, ia melihat kapal luar angkasa lain yang tampak sangat bersemangat karena akan segera tiba di tempat tujuan. Dia tanpa sadar tertawa getir. Sepertinya dia telah menjadi tukang perahu untuk Xiao Yan selama sebulan. Akan ada riak luar angkasa yang intens saat meninggalkan lubang cacing. Xiao Yan pasti akan kesal padanya saat itu. Jika situasi seperti ini akhirnya menyebabkan douki di tubuhnya bergerak dengan liar, itu bukanlah masalah yang mudah. Lindong merenung sejenak sebelum menghela nafas dengan lembut. Lupakan saja, jika dia tidak bangun sebelum kita meninggalkan tempat ini. Lubang cacing, aku hanya bisa membangunkannya dengan paksa. Lin Yan buru-buru mengumpulkan perhatiannya setelah mengambil keputusan. Dia mengendalikan kapal luar angkasa dan mempertahankan kecepatan tetap. Perahu itu berubah menjadi seberkas cahaya yang menuju ke ujung lubang cacing. Sehari tidak dianggap panjang. Selama jangka waktu ini, Xiao Yan masih belum menunjukkan tanda-tanda bangun. Hal ini menyebabkan wajah Lindong tanpa sadar menunjukkan sedikit kegelisahan. Dia jelas bisa merasakan kekuatan spasial di tempat ini menjadi lebih padat. Mereka semakin dekat ke pintu keluar lubang cacing. Lin Yan sedikit mengangkat matanya. Samar-samar dia bisa melihat cincin cahaya melingkar berwarna perak. Lin Yan menoleh dan menatap Xiao Yan di kabin. Akhirnya, dia mengatupkan giginya, berdiri, dan berjalan menuju Xiao Yan. Tangan Lin Yan dengan cepat terayun ke bahu Xiao Yan setelah memasuki kabin. Namun, sebelum tangannya mendarat di bahu Xiao Yan, api hijau giok melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan dengan cara yang seperti kilat, menembak ke arah Lin Yan. Ekspresi Lin Yan berubah saat melihat ini. Dia bisa merasakan energi mengerikan yang terkandung dalam api hijau giok. Dia menggerakkan tubuhnya, dan teknik ketangkasan yang buruk dengan cepat ditampilkan. Dia menghindari api hijau giok dengan itu. Sebelum Lin Yan bisa menghela nafas lega setelah menghindari api, angin panas tiba-tiba menerkam dari belakangnya. Dia menoleh ketakutan dan melihat nyala api hijau giok berkembang pesat di matanya. Bahkan dengan bantuan keterampilan Lin Yan yang tidak biasa, dia akan kesulitan menghindar pada jarak sedekat itu. Oleh karena itu, dia hanya melihat api menuju ke tubuhnya. Berhenti. Untungnya, jeritan lembut tiba-tiba terdengar di kabin tepat saat api hijau giok hendak menabrak tubuh Lin Yan. Nyala api segera berhenti dengan sangat patuh. Namun, suhu panas menyebabkan rasa sakit yang membakar di punggung Lin Yan. Dia buru-buru melompat ke samping sebagai hasilnya. Lin Yan merasakan ketakutan yang berkepanjangan di hatinya saat dia menatap api hijau giok setelah melompat ke satu sisi. Saat itulah Lin Yan mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan, yang telah membuka matanya pada suatu saat. Dia tertawa getir. Kamu akhirnya bangun. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk pada Lin Yan. Dia mengulurkan tangannya dan menarik api hijau giok ke dalam tubuhnya. Setelah itu, dia menggosok jari-jarinya dengan lembut, dan gumpalan biji api berwarna putih pucat seperti tulang perlahan naik dengan suara, "Ci." Gumpalan api putih pucat ini adalah hasil keberhasilan perpaduan 3 jenis api binatang. Itu juga merupakan benih generasi baru, api pengubah kehidupan. Di masa depan, Xiao Yan harus bergantung pada makhluk kecil ini untuk menggunakan teratai api pemusnahan. Xiao Yan mengembalikan benih api putih pucat ke tubuhnya dengan mata puas. Baru setelah itu dia berdiri dan keluar dari kabin. Matanya tertuju pada cincin perak besar di kejauhan. Dia tanpa sadar menyeringai. Wilayah Pil, 3000 api terbakar. Saya telah tiba. Bab 1041 Wilayah Tengah, Kota Tianhuang.
Di tanah terbuka lebar, ditutupi pecahan batu, ada platform batu yang sangat besar. Lubang cacing hitam gelap selebar ratusan kaki berada tepat di atas platform batu. Perlahan-lahan berputar sementara fluktuasi spasial yang mengejutkan merembes keluar. Ci! Ci! Keheningan pecahan batu di tanah terbuka berlanjut sesaat sebelum sebuah suara yang dalam tiba-tiba muncul. Setelah kemunculannya, seseorang dapat melihat bentuk lubang cacing gelombang demi gelombang riak spasial yang intens. Banyak sosok manusia yang bergegas keluar dalam garis lurus. Semuanya mendarat dengan mantap di tanah terbuka. Kami akhirnya keluar. Lubang cacing luar angkasa sialan ini benar-benar terlalu tangguh. Lin Yan mendarat di tanah dan segera menghirup udara segar dari dunia luar. Dia tertawa seolah dia telah melarikan diri dari sesuatu. Xiao Yan juga mengangguk dengan pemikiran yang sama di samping Lin Yan. Matanya menyapu ke segala arah. Saat ini, cukup banyak sosok manusia yang keluar dari lubang cacing. Oleh karena itu, tempat terbuka ini dengan cepat menjadi ramai. Apakah tempat ini adalah daerah pemilihan kepala daerah? Xiao Yan menggosok kedua tangannya, menarik tatapan penasarannya, dan bertanya. Tidak. Lin Yan menggelengkan kepalanya dan berkata. Ini hanya bagian tengah dari dataran tengah. Ia juga dikenal sebagai wilayah tengah bagi orang lain. Wilayah Pil terletak di bagian tengah wilayah tengah. Wilayah tengah, Xiao Yan terkejut. Hehe, jika dataran tengah digambarkan sebagai pusat benua Douki, wilayah tengah ini akan dianggap sebagai pusat dataran tengah. Faksi-faksi terkemuka yang terkenal kebanyakan mendirikan markas besar mereka di wilayah tengah. Lin Yan tersenyum sambil melanjutkan. Tempat kita berada saat ini adalah bagian barat daya wilayah tengah. Faksi paling terkenal di area ini adalah Lembah Suara dan Lembah Api yang terbakar. Kedua faksi besar ini adalah penguasa di sekitar sini. Terlepas dari dua faksi besar ini, ada banyak faksi dengan ukuran berbeda. Namun, mereka jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Lembah Suara atau Lembah Api yang terbakar. Klan Liu Qing juga berada di wilayah barat daya ini. Lembah Api terbakar? Hati Xiao Yan langsung tergerak saat mendengar ini. Dia sudah lama mendengar nama faksi ini. Selain itu, 3 perubahan misterius api langit, yang telah menemaninya selama bertahun-tahun, juga termasuk dalam faksi ini. Oleh karena itu, Xiao Yan sangat tertarik pada mereka. 1 aula, 1 menara, 2 sekte, 3 lembah, 4 pavilion. Kekuatan lembah api yang terbakar dan lembah suara harusnya lebih kuat dari pavilion petir angin, terutama lembah api yang terbakar. Sejarahnya sudah ratusan tahun, dan mempunyai landasan yang cukup kuat. Hehe, selain itu, aku diam-diam akan memberitahumu bahwa ada api surgawi, yang disebut api petir 9 naga di dalam lembah api yang terbakar. Lin Yan tiba-tiba mencondongkan tubuh ke dekat Xiao Yan dan secara misterius mengungkapkan beberapa informasi. Xiao Yan tersenyum lembut. Dia merasa agak tidak berdaya. Meskipun dia tahu bahwa lembah api terbakar memiliki api surgawi yang bagus, mustahil bagi Xiao Yan untuk melakukan apapun. Lupakan kekuatan mengerikan yang dimiliki oleh lembah api yang terbakar. Bahkan jika dia bisa mendapatkan 9 naga petir api, para ahli dari lembah api terbakar telah memasang segel yang sempurna padanya. Sepertinya dia tidak punya cara untuk menelannya setelah mendapatkannya. Sebaliknya, dia malah akan menyinggung faksi dengan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan daripada pavilion petir angin. Meskipun Xiao Yan tidak mungkin mengambil api petir 9 naga, Xiao Yan sangat tertarik dengan 3 perubahan ilahi yang misterius. Setelah bertahun-tahun mempraktikkannya, dia juga secara bertahap memahami betapa dalamnya api langit misterius 3 perubahan ini, terutama bagi orang seperti dia, yang memiliki lebih dari 1 jenis api surgawi di tubuhnya. Itu bisa digambarkan sebagai membuat sesuatu yang ganas menjadi semakin ganas. Jika Xiao Yan bisa mendapatkan metode untuk mempraktikkan 2 perubahan lainnya dalam 3 perubahan misterius api langit, kekuatan bertarungnya pasti akan melonjak. Jika saya mempunyai kesempatan, mungkin saya bisa mencoba dan melihat apakah saya bisa mencoba mendapatkan sisa perubahan dari 3 perubahan misterius api langit. Namun, yang terbaik adalah tidak mengungkapkan bahwa saya sudah tahu cara menggunakan 3 perubahan misterius api langit kecuali dalam keadaan yang sangat khusus. Kalau tidak, jika lembah api terbakar ini sama kerasnya dengan pavilion petir angin, sepertinya aku akan menghadapi banyak masalah.
Xiao Yan merenung sejenak sambil bergumam di dalam hatinya. Seberapa jauh tempat ini dari wilayah Pil? Xiao Yan mengangkat kepalanya dan bertanya pada Lin Yan. Jaraknya jauh. Namun, ada cukup banyak lubang cacing jarak pendek di wilayah tengah. Kita seharusnya bisa mencapai wilayah Pil dalam 6 hingga 7 hari. Lin Yan menghitung sebelum melihat Xiao Yan dan berkata. Kota Tianhuang, tempat klan Liu Qing berada, kebetulan merupakan salah satu kota yang harus kami lewati. Kota ini memiliki lubang cacing yang mengarah ke wilayah Pil. Xiao Yan merasa agak terkejut saat mendengar ini. Dia segera menyeringai, mengangguk, dan berkata. Baiklah. Saya bisa pergi dan bertemu orang itu di sepanjang jalan. Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali saya melihat Liu Qing. Aku ingin tahu seperti apa dia sekarang. Lin Yan berseri-seri dan mengangguk. Liu Qing sekarang adalah kepala klan. Bakat pelatihannya lebih baik dari saya. Ketika dia dan saya berpisah saat itu, dia telah mencapai level bintang Dou Huang. Sekarang, sepertinya dia setidaknya telah mencapai level Dou Huang bintang 7, karena Anda telah memutuskan, saya akan memimpin. Dengan kecepatan kami seharusnya bisa mencapai kota Liu Qing dalam 1 hari. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Masih ada waktu sampai dimulainya pertemuan Pil. Dia bisa mengumpulkan beberapa api binatang di sepanjang jalan dan memperkuat gumpalan benih api pengubah kehidupan di dalam tubuhnya. Lin Yan tidak mengatakan kata-kata lain yang tidak perlu setelah melihat bahwa Xiao Yan tidak menentangnya. Punggungnya bergetar dan sepasang sayap Dou Qi terbentang. Tubuhnya bergerak dan terbang ke langit. Pakar kelas Dou Huang mungkin tidak dianggap terlalu langka di dataran tengah, tapi bisa diklasifikasikan di antara yang kuat. Oleh karena itu, banyak tatapan iri diarahkan ketika orang-orang di pecahan batu di tanah terbuka melihat Lin Yan naik ke langit. Dengan mampu menjadi Dou Huang di usia yang begitu muda, kemungkinan pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Sementara semua orang merasa iri, kaki Xiao Yan menginjak udara kosong, dan dia dengan cepat naik ke langit. Setelah itu, dia memberi isyarat tangan kepada Lin Yan. Keduanya berubah menjadi sinar cahaya yang menghilang dari pandangan banyak mata kusam di lapangan terbuka. Berjalan di udara? Douzong? Anak kecil itu sebenarnya adalah ahli Douzong? Orang-orang di lapangan terbuka akhirnya pulih setelah Xiao Yan dan Lin Yan menghilang ke cakrawala. Mereka mengucapkan banyak seruan tidak percaya. Douzong. Bahkan di dataran tengah, seseorang dari kelas ini pastilah orang yang kuat. Banyak orang telah berjuang keras untuk mencapai kelas ini. Namun, hanya sedikit yang berhasil masuk kelas ini. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika orang-orang ini akan kehilangan diri mereka sendiri ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan telah mencapai kelas Douzong di usianya. Kota Tianhuang adalah kota yang tidak lebih kecil dari kota Tianbei. Selain itu, kota ini memiliki lubang cacing yang menghubungkannya dengan kawasan pilkada. Hal ini menyebabkan lalu lintas manusia di kota tersebut jauh melebihi kemacetan di kota Tianbei. Banyak faksi dengan ukuran berbeda tinggal di kota Tianhuang. 2 klan besar adalah pemimpin di antara mereka. Salah satunya adalah klan Liu dan yang lainnya adalah klan Cheng. Kedua klan ini dapat dianggap sebagai faksi terkuat di kota Tianhuang. Tentu saja kedua klan ini tidak memiliki kualifikasi untuk membangun kapal induk jarak jauh seperti lubang cacing. Oleh karena itu, lubang cacing tempat ini bukan milik salah satu dari 2 klan besar. Sebaliknya, pemiliknya adalah lembah api yang terbakar. Lembah api terbakar adalah penguasa sejati sepanjang ribuan kilometer, mengendalikan banyak kota. Satu-satunya yang bisa mengatasinya adalah lembah suara. Namun, lembah suara selalu tutup. Jangkauan faksi mereka tidak sedekat jangkauan lembah api yang terbakar. Namun, tidak ada yang berani meremehkannya. Seseorang bahkan tidak perlu menggunakan kepalanya untuk mengetahui bahwa faksi yang bisa dibandingkan dengan lembah api yang terbakar bukanlah faksi biasa. Lembah api terbakar menguasai banyak kota, dan kota Tianhuang ini termasuk dalam wilayahnya. Jika seseorang benar-benar membicarakannya, klan Liu dan klan Cheng dapat dianggap sebagai klan bawahan lembah api terbakar. Hak pengelolaan lubang cacing ini ditentukan oleh lembah api yang terbakar. Tentu saja faksi yang mengelolanya akan menjadi bos kota ini. Selama bertahun-tahun, hak pengelolaan telah berganti-ganti antara klan Liu dan klan Cheng. Namun, tidak ada pihak yang bisa memperoleh hak pengelolaan dalam waktu lama.
Ini mungkin semacam taktik yang digunakan oleh lembah api yang terbakar untuk mengendalikan mereka. Dengan kecepatan Xiao Yan dan Lin Yan, mereka tidak perlu menghabiskan banyak waktu untuk sampai ke kota Tianhuang. Dalam sehari, samar-samar mereka bisa melihat garis besar kota Tianhuang. Selama perjalanan hari ini, Xiao Yan akan mencari sebentar di pegunungan yang dia lewati. Oleh karena itu, dia memperoleh 2 jenis api binatang. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Xiao Yan secara acak menggabungkan 2 jenis api binatang ke dalam api pengubah kehidupan. Dia tanpa sadar tersenyum ketika dia merasakan benih api itu perlahan-lahan bertambah kuat. Ada banyak jenis binatang api di dunia ini. Tidak terlalu sulit untuk mengumpulkannya. Terlebih lagi, dengan kekuatannya saat ini, relatif mudah untuk mendapatkan api binatang selama dia memasuki pegunungan tempat jenis binatang ajaib itu berkumpul. Apakah ini kota Tianhuang yang kamu sebutkan? Xiao Yan mengangkat kepalanya, melihat ke sudut jauh kota yang ditutupi tanaman hijau subur, dan tanpa sadar tersenyum. Lin Yan mengangguk. Matanya menyapu sekeliling sambil mengingatkan Xiao Yan. Ini adalah wilayah lembah api terbakar. Anda harus berhati-hati dalam melakukan apapun dan harus menghindari penggunaan api langit 3 perubahan misterius. Meskipun lembah api terbakar tidak menganggap teknik dou mereka sebagai sumber kehidupan mereka seperti pavilion petir angin, mereka pasti akan merasa agak tidak senang ketika melihat orang luar menggunakan teknik dou mereka. Xiao Yan telah memberitahu Lin Yan tentang 3 perubahan misterius api langit selama perjalanan, menyebabkan dia sangat tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Xiao Yan tidak hanya berlatih teknik dou dari pavilion petir angin tetapi juga memiliki teknik dou dari lembah api yang terbakar. Oleh karena itu, Lin Yan menyuruhnya berkali-kali untuk menyembunyikan teknik dou. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Matanya mengikuti jalan utama ke kejauhan. Ada sebuah kota besar yang mengintip dari dalam hutan, tampak seperti binatang buas yang ujungnya tidak terlihat. Ayo pergi, menurut apa yang kamu katakan, lubang cacing kota Tianhuang ini seharusnya dikendalikan oleh klan Liu kali ini. Ini akan membuat segalanya berjalan lebih lancar. Selain itu, saya bertanya-tanya tingkat apa yang telah dicapai Liu Qing selama beberapa tahun ini. Xiao Yan tertawa pelan saat rasa ingin tahu melintas di matanya. Saat itu, Liu Qing adalah eksistensi yang berada di peringkat 3 teratas dalam peringkat kuat Akademi Dalam. Pada saat itu, bahkan Xiao Yan memandangnya. Namun, Xiao Yan bertanya-tanya berapa level yang telah dicapai Liu Qing setelah bertahun-tahun. Bab 1042 bersaing untuk lubang cacing. Xiao Yan dan Lin Yan sedang berjalan menuju kota ketika tembok kota megah, yang membawa aura firasat, muncul di depan mereka. Manusia datang dan pergi ke bawah gerbang kota yang menjulang tinggi. Seluruh tempat dipenuhi dengan suasana bising. Keduanya dengan lancar memasuki kota. Mereka melihat ke jalan lebar dan toko-toko serta bangunan tak berujung di kedua sisi jalan. Massa hitam kepala manusia dan suara yang mereka ciptakan di jalan berubah menjadi gelombang suara besar yang menyebar, menyerbu ke awan. Kota Tianhuang benar-benar ramai. Bahkan mungkin sebanding dengan beberapa kota paling makmur di wilayah sudut hitam. Xiao Yan tanpa sadar mendecakkan lidahnya dan memuji saat dia melihat kota besar dan lalu lintas manusia. Ini adalah wilayah tengah dataran tengah, seluruh wilayah tengah benua. Meskipun wilayah pelosok hitam juga cukup kuat, bagaimana bisa dibandingkan dengan tempat ini? Lin Yan tertawa. Dia segera mengidentifikasi rute mereka dan membawa Xiao Yan ke lokasi rumah klan Liu. Dia telah tinggal di tempat ini selama beberapa waktu. Oleh karena itu, dia cukup akrab dengan kota Tianhuang. Xiao Yan mengikuti di belakang Lin Yan. Mereka berjalan melalui beberapa jalan panjang dan berbelok beberapa kali sebelum sebuah rumah yang sangat luas muncul di depan mata mereka. Rumah ini sangat besar. Terlebih lagi, ada beberapa penjaga dengan senjata di tangan mereka saat ini berada di luar istana. Tatapan waspada mereka menyapu sekeliling mereka. Xiao Yan kaget saat melihat ketatnya pertahanan kediaman itu. Dia berkata dengan heran. Apakah diperlukan begitu banyak penjaga di siang hari bolong? Lin Yan juga tercengang. Sesaat kemudian, dia mengerutkan kening dan dengan lembut berkata. Sepertinya ada sesuatu yang salah. Klan Liu tidak mengirimkan begitu banyak penjaga di masa lalu.
Tunggu sebentar, setelah Lin Yan mengatakan ini, matanya mengembara sebelum dia menghentikan seorang pria yang buru-buru lewat. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum sambil bertanya. Teman, bolehkah saya tahu apa yang terjadi di kota Tianhuang ini? Mengapa klan Liu bertingkah seperti ini? Orang yang Lin Yan hentikan meliriknya dengan ragu sebelum bertanya. Apakah kamu datang dari tempat lain? Saat ini, klan Liu dan klan Cheng sedang memperjuangkan hak pengelolaan lubang cacing. Kedua marga tersebut telah membawa cukup banyak orang ke area terbuka di tengah kota. Semua orang di kota berlari untuk menonton pertunjukan tersebut. Lin Yan sekali lagi mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Dia menangkupkan tangannya pada orang di depannya sebelum berbalik dan berjalan ke sisi Xiao Yan. Dengan suara lembut, dia berbisik. Maaf, saya ingat seharusnya giliran klan Liu yang memiliki hak pengelolaan lubang cacing tahun ini. Mengapa perkelahian bisa terjadi? Xiao Yan juga telah mendengar apa yang dikatakan orang itu tadi. Dia segera menyeringai dan berkata, akankah kita tahu jika kita pergi ke pusat kota dan melihatnya? Lin Yan mengangguk. Dia segera tertawa. Sepertinya Liu Qing tidak mengalami kesulitan menjadi kepala klan. Ikuti aku, perkelahian seperti itu biasa terjadi. Setelah mengatakan ini, Lin Yan berbalik dan memimpin jalan. Dia dengan cepat berjalan ke pusat kota. Xiao Yan juga tersenyum dan mengikuti dari belakang. Di pusat kota Tianhuang terdapat area yang sangat luas yang terbuat dari batu hijau. Sebuah platform batu terletak di tengah lapangan. Di atasnya ada lubang cacing hitam pekat besar yang berputar perlahan. Riak spasial yang mengejutkan menyebar dari dirinya. Saat ini, area di sekitar lapangan terbuka ditempati oleh lautan manusia yang padat. Suaranya seperti suara setan, menyebabkan gendang telinga seseorang sakit. Mata penasaran yang tak terhitung jumlahnya mengawasi tengah lapangan terbuka. Ada dua kelompok orang yang saling berhadapan di tempat itu. Chen Yao, lubang cacing harus dikelola oleh klan Liu saya tahun ini. Apa yang Anda maksud dengan tindakan Anda hari ini? Orang yang memimpin kelompok di sisi kiri adalah pria berbadan tegap. Dia mengerutkan kening dan ada aura kekuatan bahkan tanpa kemarahan. Wajah seperti ini agak familiar. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menyadari bahwa orang tersebut tidak mungkin orang lain selain Liu Qing. Liu Qing saat ini tidak lagi memiliki semangat seperti dulu. Mengubah semangat adalah semacam ketenangan. Bagaimanapun, klan Liu membutuhkan kepala klan yang berkualitas, bukan anak muda dan impulsif. Ada dua lelaki tua berambut putih di belakang Liu Qing. Kedua orang ini berdiri secara acak, tetapi mereka memiliki aura keagungan yang beriak dengan tenang. Alhasil, tidak ada yang berani meremehkannya. Selain itu, ada sosok cantik bertubuh besar berdiri di sampingnya. Wanita ini mengenakan pakaian berwarna merah. Wajahnya seperti bunga persik dan penuh daya pikat. Pria manapun yang melihatnya pasti merasa tertarik. Wajah ini juga familiar. Dia memiliki nama yang memikat, Liu Fei. Saat itu, dia mempunyai konflik kecil dengan Xiao Yan di Akademi Dalam. Namun, setelah beberapa tahun, Liu Qing saat ini tampak lebih memikat. Dia seperti buah persik matang yang menyebabkan mata banyak pria tanpa sadar tertuju padanya. Hehe, Liu Qing, jika kita membicarakannya, kamu satu generasi lebih muda dariku. Anda tidak boleh berbicara dengan cara yang tidak sopan kepada senior. Ada sekelompok besar orang serupa dengan wajah galak di hadapan kelompok Liu Qing. Pemimpin mereka adalah seorang pria paruh baya. Matanya menatap Liu Qing dengan cara yang menyeramkan sebelum dia tertawa aneh. Wajah Liu Qing menunjukkan senyuman dingin saat mendengar ini. Dia baru saja hendak mengatakan sesuatu ketika sebuah suara tua terdengar di tempat terbuka. Ini pesanan terbaru dari lembah api yang terbakar milikku. Pandangan yang tak terhitung jumlahnya segera berubah ketika mereka mendengar suara ini. Yang mereka lihat hanyalah seorang lelaki tua berjubah merah berdiri dengan tangan di belakangnya. Ada cukup banyak bintik merah di wajah lamanya. Tetua Cihuo dari lembah api terbakar? Lapangan terbuka mengeluarkan banyak seruan ketika orang-orang melihat lelaki tua ini. Ekspresi Liu Qing dan dua lelaki tua di belakangnya sedikit berubah. Segera, mereka menangkupkan tangan dan berkata dengan sopan. Itu sebenarnya adalah Tetua Cihuo. Bolehkah saya tahu apa alasan orde baru ini?
Sesuai aturan masa lalu, sekarang bukan saatnya melepaskan hak pengelolaan lubang cacing. Kepala lembah sudah memberi perintah. Dia membutuhkan beberapa alkemis tingkat tinggi untuk pergi ke lembah api yang terbakar untuk membantu orang tuanya memurnikan pil obat. Namun, hingga saat ini ia belum menemukan orang yang cocok. Oleh karena itu, dia mengeluarkan perintah ini. Klan manapun yang dapat menemukan alkemis tingkat tinggi akan mendapatkan hak pengelolaan lubang cacing. Ini akan efektif selama 3 tahun. Orang tua yang dipanggil Tetua Cihuo berbicara dengan suara lemah. Klan Cheng telah menemukan alkemis tingkat 6 yang telah diakui oleh Menara Pil. Jika klan Liu Anda juga dapat menemukannya dan mengundangnya untuk mengikuti saya ke lembah api yang terbakar, lubang cacing ini akan diserahkan kepada Anda. Apalagi haknya akan diperpanjang dari 1 tahun menjadi 3 tahun. Tetua Cihuo menunjuk ke arah klan Cheng. Ada seorang lelaki tua berjubah alkemis ungu, berdiri dengan tangan di belakangnya. Seorang alkemis tingkat 6? Ekspresi Liu Qing berubah saat mendengar ini. Klan Liu mereka memang juga memiliki seorang alkemis. Namun, yang terbaik hanyalah seorang alkemis tingkat 5. Mereka belum pernah memiliki alkemis tingkat 6. Lagi pula, seorang alkemis di level itu akan bisa mendapatkan perlakuan yang baik dari faksi seperti lembah api yang terbakar. Siapa yang akan datang ke klan mereka, baik besar maupun kecil? Tetua Cihuo, masalah ini terjadi terlalu tiba-tiba. Bisakah Anda memberi waktu beberapa hari pada klan Liu kami? Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menemukan alkemis tingkat 6. Ekspresi Liu Qing berubah dengan cepat sebelum dia berbicara seperti ini. Tetua Cihuo menggelengkan kepalanya. Nada suaranya monoton seperti biasanya. Ini adalah perintah yang diberikan secara pribadi oleh kepala lembah. Siapa yang berani menunda? Lupakan klan Liu Mu, bahkan aku yang dulu pun tidak memiliki kemampuan itu. Jika klan Liu Anda gagal mengundang alkemis tingkat 6 hari ini, Anda akan menyerahkan hak pengelolaan lubang cacing kepada klan Cheng. Ekspresi Liu Qing sangat jelek ketika dia mendengar Tetua Cihuo tidak menatap mereka sedikit pun. Dia mengepalkan tangannya. Kemana dia akan pergi dan menemukan alkemis tingkat 6 dalam sehari? Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa alkemis tingkat 6 sama lazimnya dengan kubis? Seorang alkemis pada level seperti itu adalah kekuatan yang mendekati puncak bahkan di dalam Menara Pil. Orang tua ini, yang tidak akan mati, pasti disuap oleh klan Cheng. Liu Fei mengertakkan gigi peraknya di belakang Liu Qing saat dia berbicara dengan sangat tidak senang. Diam! Ekspresi Liu Qing tenggelam. Ketika mendengarnya, Liu Fei hanya bisa menghentakkan kakinya sambil merasa bersalah. Dia berhenti bicara setelah itu. Apa yang harus kita lakukan, Tetua? Liu Qing menoleh, melihat kedua lelaki tua di belakangnya, dan menghela nafas. Kedua lelaki tua itu hanya bisa tertawa getir ketika mendengar ini. Mereka berkata, kami juga secara samar-samar mendengar informasi tentang lembah api yang terbakar yang mencari alkemis tingkat tinggi. Namun, kami tidak terlalu memperhatikannya. Tanpa diduga, VR sepertinya benar. Seseorang pasti sudah memberitahu klan Cheng sebelumnya. Saya juga pernah mendengar tentang alkemis tingkat 6 ini. Dikabarkan bahwa dia adalah seorang alkemis tingkat tinggi yang telah mencapai level 6 sejak lama. Sangat sulit menemukan seseorang dengan level lebih tinggi di kota Tianhuang. Hati Liu Qing tenggelam ketika dia mendengar mereka berdua berbicara sedemikian rupa. Tinjunya terkepal begitu erat hingga mengeluarkan suara pecah. Lubang cacing terlalu penting bagi klan Liu. Ini merupakan sumber pendapatan yang sangat besar bagi mereka. Hanya dengan pendapatan ini sebagai pondasi, klan Liu mereka dapat mempekerjakan orang yang lebih mampu untuk memperluas faksi mereka. Namun, jika direbut oleh klan Cheng, laju perkembangan mereka akan melambat atau bahkan berhenti. Hehe, keponakan Liu, kamu tidak seharusnya terus-menerus mempunyai lebah di dalam topimu. Serahkan saja hak pengelolaan lubang cacing dengan tenang. Jika saya bahagia di masa depan, saya mungkin membagikan sebagian keuntungan untuk dinikmati klan Liu. Pria parubaya bernama Cheng Yao tanpa sadar tertawa dengan cara yang aneh ketika melihat perubahan ekspresi Liu Qing. Wajah Liu Qing menjadi lebih hijau ketika dia mendengar ejekan rendah dari pihak lain. Namun, dia saat ini adalah kepala klan Liu. Setiap tindakannya harus dipertimbangkan oleh seluruh klan.
Dia segera menekan amarah di dalam hatinya dan mengertakkan gigi dengan sangat enggan. Setelah itu, dia berbicara dengan suara yang dalam dan gelap. Cheng Yao, kamu bisa menganggap dirimu kejam? Ayo pergi. Setelah mengatakan ini, Liu Qing hanya bisa melambaikan tangannya dengan wajah hijau sebelum berbalik untuk pergi. Hehe, Liu Qing, ini tidak seperti kamu. Apakah kamu akan menyerah begitu saja? Sesosok tiba-tiba bergegas dari luar tempat terbuka dan menertawakan Liu Qing ketika dia baru saja berbalik. Lin Yan. Liu Qing kaget saat melihat orang yang datang. Dia segera menghela nafas sambil berkata sambil tersenyum pahit. Lupakan saja. Ayo pergi. Anda bukan alkemis tingkat 6 dan tidak dapat membantu saya. Mendengar ini, Lin Yan terkekeh dengan cara yang aneh. Dia berkata, saya mungkin tidak dapat membantu Anda, tetapi seseorang dapat membantu Anda. Setelah mengucapkan kata-kata ini, dia menoleh dan berteriak ke langit. Berapa lama kamu ingin tinggal di sana? Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya terkejut saat melihat tindakan Lin Yan. Mereka segera mengangkat kepala, hanya untuk melihat seorang pemuda berjalan di udara, menuju ke sana. Segera, pemuda itu mendarat dengan lembut di tanah. Berjalan di udara, seorang elit Douzong. Hati kelompok Liu Qing terasa dingin saat melihat pemandangan ini. Dia baru saja akan menangkupkan tangan dan mengucapkan kata-kata sopan ketika tawa familiar, yang tidak bisa dia lupakan, tiba-tiba terdengar. Tawa ini menyebabkan tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Liu Qing, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Apakah kamu baik-baik saja? Bersambung ke episode 205. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.